Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Dan di pertemuan 7 ini saya akan membahas cara menyampaikan informasi dan pembelajaran secara efisien dan mudah dimengerti. Nah, kita mulai dulu dari apa aja yang akan dibahas ya. Di sini saya akan membahas ada 3 materi utama nih. Yang pertama ada teknik penyampaian informasi dengan jelas dan efisien. Yang kedua, ada cara menghubungkan tiap poin besar dengan transisi yang baik. Yang ketiga, ada strategi untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan audiens. Nah, kita awali dengan studi kasus dulu nih. Seorang instruktur online merancang kursus video tentang keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan yang sederhana dan jelas. Menggunakan ilustrasi animasi, ia memvisualisasikan proses daur ulang untuk menjelaskan konsep tersebut. Setiap poin penting terhubung dengan baik menggunakan kata penghubung, menciptakan alur cerita yang terstruktur. Pertanyaan interaktif diajukan untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan peserta dengan tanggapan langsung melalui forum diskusi. Dengan storytelling, contoh penerapan daur ulang dalam situasi praktis memberikan dimensi nyata pada pembelajaran. Umpan balik langsung juga memungkinkan penyesuaian konten dan memastikan pemahamannya optimal. Nah, kita masuk ke materi pertama nih. Teknik penyampaian informasi dengan jelas dan efisien. Nah, di sini ada ada 9 teknik cara penyampaian informasi dengan jelas dan efisien. Nah, teknik ini melibatkan beberapa prinsip dasar, ya, termasuk kejelasan pesan, struktur cerita yang baik, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan target audiens. Yang pertama ada sederhana dan jelas. Kita harus mendesain sebuah skrip itu dengan bahasa yang sederhana dan jelas supaya target audiens yang kita berikan informasi atau kita sampaikan informasinya itu bisa lebih mudah dimengerti atau lebih cepat ditangkap oleh audiens gitu atau penonton. Nah, lanjut, struktur cerita yang jelas. Nah, struktur cerita yang jelas itu supaya si penonton itu lebih mudah mengerti, karena misalnya kita lagi membahas tata cara daur ulang sampah gitu. Nah, langkah pertama adalah mengumpulkan sampahnya dulu. Setelah itu kita bakar gitu ya, atau kita proses kimiawi, lalu diproses lagi di pabrik gitu. Nah, itu kan ada strukturnya jelas. Misalnya nanti kalau misalnya kita menjelaskan daur ulang sampah, tapi habis ngumpulin langsung jadi, nah itu kan kurang jelas gitu ya. Oke, lanjut, visualisasi konsep. Nah, konsep itu harus divisualisasikan secara jelas gitu, sebelum kita membuat sebuah skrip atau menyampaikan sebuah informasi gitu. Nah, selanjutnya adalah dialog yang relevan gitu. Oke, jadi gunakan contoh konkret atau studi kasus yang relevan dengan materi yang sedang disampaikan gitu. Jadi kita harus menggunakan seperti contoh, misalnya daur ulang sampah, kita harus berikan contoh misalnya gambarnya atau tata caranya gitu, supaya pendengar atau penonton kita lebih paham gitu dengan informasi yang kita sampaikan. Itu lanjut. Nah, pentingkan durasi. Nah, ini durasi ini sangat cukup mempengaruhi seberapa bosan atau tingkat fokus penonton kepada hasil skrip kita atau hasil video yang kita buat. Gitu. Misalnya sebuah video yang cukup berat gitu ya pembahasannya dan durasinya lama akan membuat penonton cepat bosan dan informasi yang disampaikan malah nggak masuk gitu karena fokusnya udah kemana-mana. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Nah, kita harus menggunakan teknik ini ya, yaitu interaksi dengan audiens. Nah, supaya audiens ini bisa berpikir gitu dan merespon aktif terhadap apa yang kita sampaikan. Selain itu juga kita bisa membuat audiens itu fokusnya tidak kemana-mana gitu. Jadi fokusnya ke informasi yang kita sampaikan. Itu lanjut. Nah, teknik storytelling. Nah, terapkan teknik storytelling untuk menjelaskan konsep atau informasi dengan cara yang menarik. Ya, gunakan narasi yang membangun keingintahuan penonton. Misalnya webinar tentang daur ulang sampah. Nah, itu misalnya kita mungkin berikan narasi, tahukah kamu jika kamu membuang terlalu banyak sampah dan tidak didaur ulang, maka akan ada yang menderita gitu. Nah, ini siapa yang menderita gitu. Nah, lanjutnya ada review dan ringkasan. Nah, review dan ringkasan ini untuk memastikan pemahaman audiens terhadap informasi yang telah disampaikan. Nah, jadi setelah informasi yang disampaikan,
kita perlu ada review dulu nih di akhir, dan ringkasannya seperti apa, kesimpulan gitu ya. Jadi audiens tahu nih inti dari informasi yang kita sampaikan itu apa sih. Nah, yang selanjutnya ada relevansi dan aplikasi. Nah, kalau kita menggunakan contoh daur ulang sampah tadi, relevansinya adalah kita perlu memisahkan nih sampah plastik dan sampah misalnya kertas gitu ya. Nah, kita perlu merelevansi antara informasi yang kita sampaikan dengan kehidupan audiens sehari-hari dan pengaplikasiannya seperti apa gitu.